Halo, salam sehat dan juga happy weekend. Selamat hari Sabtu buat teman-teman semua, terutama pecinta sepak bola. Lebih khusus lagi pecinta sepak bola nasional ya, baik timnas maupun juga liga. Nah, jadi dari salam gua mungkin atau dari opening gua lu udah bisa nebak ya kalau lu nggak ngeliat Tamel. Di edisi kali ini kita akan bahas soal sepak bola di dalam negeri di Indonesia. Ini paling apa ya, paling seru, paling banyak dramanya, nggak ada rumusnya, paling banyak intriknya dan sebagainya. Dan mungkin udah bisa meraba-raba ya, kita akan bahas terkait dengan isu ataupun gejolak yang beberapa hari terakhir ini membuat ya seluruh, mungkin hampir seluruh lah teman-teman gua, pandit sepak bola, komentator, host itu bikin status ya macam-macam pandangannya. Tapi rata-rata memang mengecam keputusan PSSI Esko yang menghentikan lanjutan Liga 2. Nah, gue nggak mau terlalu jelimet ya bahas soal normat apa namanya hal-hal yang berbau normatif seperti apa namanya apakah ini menyalahi aturan, apakah memang tanda tangannya palsu yang dipalsukan katanya yang berapa klub-klub liga perwakilan Liga 2 yang konon katanya dipalsukan tanda tangannya untuk bisa memuluskan rencana menghentikan Liga 2 dan seterusnya. Karena gue punya pengalaman tidak ada rumus yang atau tidak ada rules yang bisa di-apply atau diimplementasikan di sepak bola kita. Sangat tidak bisa. Ya mungkin seperti hukumnya juga seperti itu. Yang benar bisa salah, yang salah juga bisa benar ya. Sangat karet tergantung ya faktor X lah gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan Liga 2. Gue akan bridging mungkin 1-2 menit terkait apa yang terjadi dan kemudian gue akan cerita dari perspektif gue. Jadi teman-teman udah dengar semua, Liga 2 ini akan dihentikan uh, kelanjutannya ya. Jadi gue tidak akan melihat ini hanya dari satu perspektif ya, hanya soal isi perut. Bahwa ini akan membuat berkurang lapangan kerja, itu juga gue sangat berempati. Tapi juga kita lihat dari whole apa big picture-nya bahwa ini adalah hal yang sebenarnya sudah terjadi berulang kali dan sedang terjadi saat ini dan akan terjadi berikutnya. Jadi 12 atau mungkin 15 tahun lalu, mungkin lebih ya gue lupa, itu gue ada di titik kulminasi bahwa sepak bola kita ini nggak akan pernah maju sampai kapanpun. Kalau cara penanganannya seperti ini dan kelihatannya tidak ada tanda-tanda akan tidak seperti ini gitu. Sampai pada akhirnya sekitar mungkin 2000-an pertengahan ada seorang teman gua, dia tanya kira-kira sepak bola kita ini mau dibawa kemana atau bisa nggak juara atau bisa nggak dibenahin. Dan gue jawabnya waktu itu karena sudah capek dengan jawaban normatif ya seperti yang gue lihat sekarang juga status teman-teman. Akhirnya gue menyeloroh ya apa namanya asal ngomong aja lah gitu. Gue bilang malaikat aja, malaikat aja disuruh sama Tuhan untuk benerin sepak bola Indonesia. Itu dia begitu sampai mendarat di pintu 9 di GBK, itu dia balik lagi. Ya ini hanya apa adikiom lah ya, bukan bukan jangan diartikan sepenuh 100% ya harafiah, jangan diartikan harafiah. Jadi malaikatnya mundur lagi atau balik lagi karena nggak mampu. Dan selalu kata-kata yang mengikuti biasanya, ah lu jangan begitu dong, masa nggak optimis. Begitu juga setiap kali ada pagelaran kompetisi timnas yang diikuti timnas ya, itu pasti masih ada yang gue denger, wah kita bisa nih kali ini juara, bisa nih kali ini juara. Bukan gue nggak optimis ya, sebagai narasumber atau komentator tentu gue akan selalu menuangkan atau menyampaikan kata-kata optimis. Tapi optimis dengan uh, apa ya gue bilang ya dengan realistis itu memang beda tipis. Tapi ada bedanya. Gitu. Gue selalu bilang gini, lucu ya. Ya ini dari hasil pemikiran gue sendiri. Dan ini juga menjadi otokritik buat fans sepak bola Indonesia. Tiap timnas mau ikutan kompetisi selalu wah optimis bisa, wah macam-macam gitu ya. Tapi begitu selesai kemudian kembali mengikuti kompetisi dalam negeri, tiap tiap hari mungkin menghujat kompetisi kita. Wah kompetisinya beginilah nggak bermutu, match fixing lah, wasitnya nggak becus lah,
kemudian para pemain yang nggak disiplin lah, ngatur asupan, macem-macem semua. Jadi, tapi ketika kompetisi mulai, ketika timnas main, itu gegap gempita. Inilah saatnya, bla bla bla, kita hancurkan ini. Jadi gua kadang-kadang suka melihat, oh mungkin ini kultur ya. Kultur orang kita, ini kita otokritik ya. Yang seperti burung unta ya. Burung unta itu kalau dikejar, dia itu biasanya kalau musuhnya udah deket, tinggal dikit lagi tuh dicaplok gitu, dia masukin palanya itu ke pasir. Jadi kalau dia nggak ngelihat musuhnya, kalau dia menutup mata, dianggap aman. Nah, ini juga terjadi dengan kita. Kita ini sering menutup mata, susah untuk mengakui keburukan kita. Nah, ini susah. Kalau lu sakit, kalau lu nggak mau mengakui sakit lu, itu udah salah satu langkah mundur. Bagaimana lu memperbaiki, ingin mengobati, kalau lu tidak mengakui, tidak mencari di mana sakit lu. Kita selalu merasa diri kita itu terlalu hebat. Boleh lu optimis, boleh bangga, tapi lu harus realistis. Nah, balik lagi ke tadi yang gue bilang. Jadi, bahkan gue pernah bikin status ya, hanya membutuhkan 0,0001% dari kapasitas otak gue untuk menganalisa soal timnas. Kenapa? Itu bermula ketika tahun berapa tahun lalu pada optimis, wah kita akan juara begini-begini. Dari mana jalannya? Kompetisinya hancur lebur, tadi yang gue bilang carut marut, organisasi federasinya juga hanya sekumpulan politisi picisan, nggak ada jalannya. Kecuali memang kompetisinya kita bagus, pembinaan usia dininya jalan, kemudian juga liganya teratur dan sebagainya. Kita belum juara, boleh kita optimis. Mungkin hanya soal waktu, belum rezeki lah, atau kalau orang bilang gitu ya. Tapi ini enggak. Nah, balik lagi tadi soal malaikat itu. Jadi, gue sudah melihat ini nggak akan ada perubahan. Itu 2000-an pertengahan lah. Makanya gue sempat sekitar mungkin 5 tahunan itu nggak ngikutin bola Indonesia sebenarnya. Sekitar 5-7 tahun lah. Kenapa? Karena gue lihat ini nggak ada ujungnya, gini-gini aja. Dan sampai akhirnya gue kembali mengikuti, ya katakanlah dengan intens bola Indonesia itu sekitar 2015 atau 17 ya. Karena waktu itu harus siaran bola Liga 1. Jadi gue mulai merangkai kembali tuh gap knowledge yang keputus ya. Tapi prinsip masih sama. Nah, 2-3 tahun terakhir ya bola kita kan dinamika jalan. Kemudian terutama berapa bulan terakhir inilah dengan kegagalan kita di SEA Games, di AFF kemarin, kemudian ada tragedi Kanjuruhan, dan terakhir ada diberhentikannya atau dibukukannya Liga 2. Itu akhirnya beberapa temen gua yang dulu mungkin bukan mengenyek ya, kayak menganggap gue main-main, akhirnya baru sadar apa yang gue bilang, bahwa memang malaikat pun mungkin nyerah ya untuk membina sepak bola, karena benar-benar luar biasa trikinya, luar biasa sikut-sikutannya, luar biasa nusuk dari belakang segala macam. Kita nggak usah terjebak lah dalam cerita apa yang belakangan terjadi lah, kelompok ini mau menjatuhkan ketua PSSI lah, ini begini, itu nggak perlu lah. Sayang otak kita dihabiskan untuk menganalisa sesuatu yang tidak ada juntrungannya, tidak ada rumusnya, percuma. Tapi kita bisa lihat dari big picture bahwa ini adalah endless problems kalau tidak ada perubahan. Kan orangnya itu aja kan. Hanya mungkin sekarang menggantikan lebih mudah, nanti yang menggantikan juga sama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan dihentikannya Liga 2, ini kita agak mengecil kembali ya. Memang ini lu mungkin udah dengar juga semua, implikasinya ini sebenarnya banyak ya kalau kita bicara teknis. Pertama tentunya Liga 1 kan nggak ada degradasi. Nah, ini akan melahirkan potensi jual beli pertandingan. Ya kan nggak ada konsekuensinya lu turun. Jadi kalah menang, it's all about lu dapat 1, 2 atau 3 atau 4. Nggak akan mungkin lu minus, nggak akan mungkin degradasi. Sehingga ini akan mudah, akan diatur pertandingannya. Ini potensinya. Kedua, level kompetisinya akan turun. Tentu otot-otot pemain, motivasi pemain, skill pemain, pasti dia akan tidak semaksimal kalau dia berkompetisi di kompetisi yang sehat, yang ada punish and reward-nya. Artinya, ya kemampuan skill dari pemain ini tidak akan berkembang maksimal. Ya mereka kan main apa adanya aja ya. Mungkin tim yang 2, 3, 4 tim di atas saat ini kan PSM Makassar, kemudian Madura United, kalau nggak salah juga ada Persib Bandung dan Persija. Pokoknya tim-tim atas yang masih punya potensi juara, mungkin hanya mereka yang ngotot main. Itu pun hanya mungkin sampai pekan ke
mungkin 20-an akhir atau 30. Paling tiga nanti mungkin sisa 2 atau 3 tim, sisanya mungkin udah nggak ada kemungkinan juara. Nah, ini bisa dijual juga, dan kembali tadi tidak ada kompetisi yang kompetitif, akhirnya membuat pemain itu tidak akan bermain secara maksimal, tidak akan memompa kemampuan mereka juga ke level yang paling tinggi. Nah, sedikit kita akan mengorek ya masalah kenapa dihentikan. Ya memang banyak versi. Banyak versi, ini yang gue bilang kalau kita pakai analisa otak kita nih kadang-kadang pusing juga kepala kita ya. Karena bukan seperti mungkin mengikuti organisasi seperti FIFA ya, walaupun juga penuh dengan mafioso, tapi alurnya jelas ya. Aturan trikinya juga jelas. Kalau di sini benar-benar liar. Nah, satu argumen dari gua ya, yang mungkin agak sedikit beda, kenapa Liga 1 jalan, Liga 2 nggak jalan. Menurut gua alasannya ujung-ujungnya pasti soal duit. Kenapa soal duit? Untuk memutar liga, lu harus biaya banyak ya. Nah, biaya yang paling elastis ini adalah izin. Izin itu ada biayanya ya. Liga 1 mungkin dia bisa dalam tanda kutip mendapatkan izin dengan mengeluarkan duit yang lebih besar. They can afford it. Mereka mampu untuk menjalankan itu. Kenapa? Karena juga exposure besar, duitnya juga besar. Tapi Liga 2 come on lah. Ya. Berapa duit yang berputar di sana? Kecil. Sementara mungkin untuk membayar izin besarnya sama dengan Liga 1. Ya, tapi kita tahu Liga 3-2 ini uangnya nggak gede, sehingga izin tidak bisa keluar. Nah, pihak yang mengeluarkan izin pun, izin pertandingan pun atau izin keramaian, dua izin yang dikeluarkan baik Liga 1 maupun Liga 2 resikonya kan sama, mengumpulkan massa dan bisa jadi terjadi kekacauan atau tragedi seperti yang kemarin di Kanjuruhan. Jadi dengan resiko yang sama, mungkin izin ini nilainya atau uang yang harus dikeluarkan sama juga. Sementara yang Liga 1 punya kemampuan, yang Liga 2 enggak. Sehingga akhirnya diputuskanlah daripada mereka keluar duit banyak untuk menyelenggarakan pertandingan Liga 2, mendingan dihentikan. Tapi tentu ya kita tahu bagaimana implikasinya, bagaimana juga hal negatif yang timbul dari sana. Sehingga ada mulai kecemburuan lah di sana. Liga 1 kok bisa bergulir, Liga 2 enggak. Kemudian bicara soal tadi yang di awal gue bilang soal ekonomi, berapa pemain yang berputar di sana dan staff dan sebagainya. Ya, kemudian juga sistem promosi degradasi yang menjadi kacau. Bahkan terakhir gue dengar penentuan KFC nanti akan di playoff. Jadi kacau semua. Kacau yang tidak beraturan. Pokoknya pusing lah. Intinya kalau kita bicara secara normatif. Nah, gue mau cerita sama lu sebelum menutup, mungkin sekitar 2-3 menit. Dulu sepulang gue kuliah dari luar negeri, ya gue dulu ngambil sport management, gue pernah diajak ketemu sama Haritanu. Ya, waktu itu gue mikir, wah ini ketemu sama orang kaya, orang hebat, kapan lagi nih? Nah, kemudian gue ketemu, ya udahlah gue sanggupin, walaupun gue ngukur diri juga siapa sih gue gitu. Walaupun ya banyak lah yang lebih pintar dari gue, cuman gue pikir ya udahlah gue sanggupin aja ketemu. Ketemulah gue sama dia, diajak sama bekas pimpret gue di sebuah koran di Indonesia. Nah, intinya Haritanu saat itu ingin masuk ke sepak bola, ingin seperti almarhum Panigoro lah, ingin menyelenggarakan, ingin mengelola liga lah ya, terlepas dari apapun motivasinya. Nah, saat itu gue ya dengerin lah, kita sebagai orang awam gitu ya, dengerin, dan akhirnya terakhir gue speak up. Mohon maaf Pak, gue bilang, kalau bisa jangan terlibatlah dalam sepak bola Indonesia. Oh, nggak bisa dong, masa kita belum berjuang kita udah nyerang, nggak boleh, kita harus begini, harus optimis. Ya udah, gue ada waktu itu diem aja. Kenapa ya? Namanya kita katakanlah bukan siapa-siapa gitu ya, dan nggak punya ikatan organisasi. Gue bukan bawaan dia, ya udah denger aja. Dan akhirnya kan kita tahu sendiri ya bagaimana nasib beliau ya. Artinya hanya dikasih futsal ya, itu pun ya futsal seperti apa lu tahu lah gitu. Jadi nggak terlalu ada nilainya lah gitu. Dan terakhir ketika Atta Halilintar gue baca, ini gue ketawa juga kan. Akhirnya dia bilang selamat, intinya mungkin lu tahu semua udah baca ya. Intinya dia fed up lah, atau dia nyerah dengan sepak bola Indonesia. Dia bilang dia nggak ada, pusing lah, bla bla bla. Udahlah, gue udah malas lagi ngelola bola Indonesia. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh segala macam, dia pokoknya give up. Nah, akhirnya itulah, makanya
Gue bilang, ya dulu gue juga pernah lah terlibat di sepak bola Indonesia sebentar, sekitar 6 bulan. Dan walaupun itu mungkin bukan waktu yang panjang ya untuk mengetahui jeroan dari organisasi, cuman dengan pengalaman kita yang hidup di Indonesia cukup lama, mengetahui kulturnya, bagaimana orang-orang itu benar-benar orang-orang yang isinya oportunis. Sebenarnya makanya gue nggak bikin status sama sekali. Coba lu lihat di IG gue, bayin Facebook, nggak ada gue bikin status sama sekali. Bukan karena gue tidak support ya untuk katakanlah melawan organisasi kebijakan organisasi ini untuk menyelenggarkan Liga 2. Enggak. Liga 2 gue berharap jalan juga. Cuman itu kayak lingkaran setan. Bahkan sorry itu saya ya, orang-orang yang sekarang kritis, yang mungkin punya idealisme yang di luar ya. Kalau gue lihat apa ya wajahnya mereka, akhirnya sorry itu saya. Ini gue juga ngomong sekarang, I might be wrong. Jangan-jangan ini orang kalau masuk juga akan sama seperti itu. Ya hanya dia belum dapat kesempatan aja. Jangan-jangan gue bisa salah. Sama seperti di politik ya, ketika dia di luar koar-koar, punya idealisme membela rakyat, begitu masuk lu lihat melempem. Melempemnya bukan hanya sedikit, banyak. Ya kalau dia agak sedikit, ada satu ungkapan dari Nisno yang mengatakan gini. Ketika Anda masuk ke dalam sistem, saat itu pula Anda akan jadi lebih konservatif atau konvensional. Itu normal. Ya, dia akan lebih, misalnya tadi dia pendukung pemimpin buruh. Setelah dia jadi menteri tenaga kerja, ditarik, pasti dia nggak akan sevokal dulu. Itu wajar. Cuman paling nggak lu jadi jembatan lah. Jembatan komunikasi antara organisasi yang berhadapan dulu, dan lu pindah, lu jadi jembatan, dan mungkin lu bisa men-solve problem dengan pengalaman lu di dua sisi ini. But it never happens. Yang ada lu akan menjadi lebih galak, bahkan untuk menghancurkan orang atau kelompok yang lu bela. Itu dari pengalaman gua ya, di hidup di Indonesia cukup lama. Jadi itu mengapa gue nggak terlalu banyak bersuara, karena gue lihat ya apakah juga nanti orang-orang ini juga yang sekarang idealis ini kalau masuk sama juga, ya gue nggak tahu, mungkin juga bisa berubah, kita nggak tahu ya. Ada orang mengatakan ya left right doesn't work, try right, bisa juga tuh ada benernya. Jadi dengan ada yang sekarang ini nggak jalan, mungkin kalau yang beda jalan. Tapi masalahnya kalau lu lihat sekarang, sebelum gue tutup, penggantinya kan lu tahu siapa yang berjulukan L itu loh. Itu kan orang lama juga, bahkan di grup ya katakanlah di grup media yang berafiliasi dengan federasi, itu udah banyak yang diorientasinya itu duit. Artinya mendukung kelompok yang lawannya untuk berharap dapat jabatan. Bahkan ada WhatsApp-WhatsAppan, wah cair dong nih, cair nih. Artinya dengan dia mendukung yang lawannya ini, nanti begitu dapat begitu menang, nanti dia akan dapat jabatan atau duit. Udah orientasinya ke situ dari goretan-goretan di WhatsApp, udah kelihatan. Makanya gue bilang, apakah ada jaminan juga kita mengganti dengan yang lain ini menjadi lebih baik? Apakah jangan-jangan kita keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya? Walau alam. Jadi sekali lagi, kalau mau nikmati sepak bola Indonesia, nikmatin aja. Jangan berharap terlalu banyak, nanti lu pasti akan kecewa. Jadilah seperti gua, enjoy the game, mau lu hancur, mau lu bagus, itu bonus, bagus kita dukung, tapi kalau enggak, ya sudah. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan sampai kebanyakan berharap karena lu pasti kecewa. Selamat weekend dan majulah sepak bola Indonesia.